Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak hidup kalian cuma buat satu orang doang? Bangun tidur langsung cek HP, ada chat dari dia atau enggak? Pergi kemana-mana harus laporan. Nggak dikabarin sejam aja, dada udah sesak kayak ditinggal pesawat ke Bali. Nah, kalau kalian relate sama ini, kita harus ngobrol serius nih. Karena bisa jadi, kalian bukan lagi cinta, tapi ketergantungan. Dan ini nggak sehat. Jadi, kalau kalian ngerasa bucin atau punya temen yang bucin, duduk manis, siapin cemilan, dan dengerin sampai habis. Karena ini bukan cuma soal hubungan kalian, tapi juga soal kesehatan mental dan harga diri kalian sendiri. Dan siapa tahu, setelah nonton ini, kalian bisa bantu diri sendiri atau teman kalian biar nggak terjebak dalam lingkaran bucin yang nggak ada ujungnya. Apa itu bucin dan kenapa banyak yang terjebak? Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita samain dulu persepsi soal bucin. Bucin itu bukan sekadar sayang atau perhatian ke pasangan. Bucin itu adalah kondisi di mana seseorang terlalu mengorbankan dirinya buat pasangan, sampai kehilangan identitas dan kebahagiaan pribadinya. Psikolog terkenal, Erich Fromm, dalam bukunya The Art of Loving, pernah bilang, cinta yang sejati bukan soal mengorbankan diri, tapi soal tumbuh bersama. Jadi kalau hubungan kalian lebih banyak ngorbanin diri sendiri daripada berkembang, mungkin itu bukan cinta, tapi ketergantungan. Kenapa banyak yang terjebak dalam siklus bucin ini? Simple, karena cinta itu bikin candu. Secara ilmiah, saat kita jatuh cinta, otak kita melepaskan dopamin, hormon kebahagiaan yang bikin kita ngerasa euforia. Masalahnya, kalau nggak dikontrol, ini bisa bikin kita kecanduan kayak orang yang kecanduan narkoba. Kita jadi nggak bisa lepas dari pasangan dan mulai kehilangan logika. Nggak cuma itu, kita juga sering dicekokin dengan cerita cinta yang romantis di film atau drama, yang bikin kita ngerasa kalau pasangan itu harus selalu jadi pusat hidup kita. Padahal, kalau kita pikir-pikir lagi, banyak dari hubungan yang dianggap romantis itu sebenarnya toksik banget. Ciri-ciri bucin yang harus kalian sadari. Sekarang, coba cek diri kalian. Kalian bucin atau enggak? Nih, beberapa tanda yang bisa kalian perhatiin. Pertama, hidup kalian cuma tentang dia. Hobi kalian, teman-teman kalian, bahkan keluarga kalian semua mulai ditinggalin. Pokoknya, kalau nggak ada dia, rasanya dunia hampa. Kedua, takut bikin dia kecewa, bahkan kalau itu merugikan kalian sendiri. Dia telat jemput, nggak apa-apa. Dia chat mantannya, mungkin cuma temenan, padahal hati udah kayak dikompres es batu. Ketiga, selalu cari validasi dari pasangan. Mau potong rambut, nanya dulu ke dia. Mau beli baju, harus yang dia suka. Kayak nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Keempat, cemburu berlebihan dan posesif. Pacar nge-like foto lawan jenis langsung ribut. Temen dekat dia dikit-dikit dicurigain, padahal mungkin orangnya nggak punya niat macem-macem. Kelima, selalu mengorbankan diri tanpa berpikir panjang. Kalian rela melakukan apapun, bahkan kalau itu bertentangan dengan nilai atau prinsip kalian sendiri. Kalau kalian ngerasa kena semua poin ini, kita perlu ngobrol lebih lanjut nih. Kenapa bucin itu bahaya? Banyak orang mikir, nggak apa-apa bucin, tandanya aku setia. Eits, hati-hati, karena kalau keterusan, bisa jadi racun buat diri sendiri. Beberapa alasan kenapa bucin itu bahaya. 1. Kehilangan identitas diri. Kalian bukan lagi kalian. Semua hal diatur dan bergantung pada pasangan. Lama-lama kalian lupa apa yang bikin kalian bahagia di luar hubungan itu. 2. Lebih rentan terhadap toxic relationship. Orang yang bucin cenderung lebih toleran terhadap perilaku pasangan yang gak sehat. Dimanipulasi, dimanfaatkan, tapi tetap bertahan karena takut kehilangan. 3. Kesehatan mental terancam. Terlalu bergantung emosional bisa memicu kecemasan dan depresi. Apalagi kalau pasangan mulai berubah atau tiba-tiba ghosting. 4. Sulit berkembang secara pribadi.
Kalian jadi nggak fokus sama tujuan hidup sendiri, karena semua energi kalian habis buat pasangan. Gimana cara berhenti jadi bucin? Sekarang kita masuk ke bagian penting. Gimana cara lepas dari bucin? Pertama, kenali diri sendiri. Apa yang bikin kalian bahagia di luar pasangan? Mulai lagi hobi-hobi yang dulu ditinggalin. Kedua, bangun batasan yang sehat. Pacaran itu harus tetap ada ruang buat masing-masing. Jangan sampai kalian hidup hanya buat satu orang. Ketiga, jangan takut sendiri. Kesepian itu wajar, tapi bukan berarti kalian harus bergantung ke seseorang untuk bahagia. Keempat, fokus ke self-love dan pengembangan diri. Belajar sesuatu yang baru, tingkatkan kualitas hidup kalian, dan jangan cuma terpaku pada hubungan. Kelima, ingat, cinta itu harus dua arah. Kalau kalian doang yang terus berkorban, itu bukan cinta, itu kontrak kerja sepihak. Jadi kesimpulannya, bucin itu bukan cinta, tapi ketergantungan emosional yang nggak sehat. Jangan sampai kalian kehilangan diri sendiri cuman buat seseorang yang mungkin belum tentu bakal nemenin kalian selamanya. Coba pikir baik-baik, kalian sayang sama pasangan atau kalian takut kehilangan? Jangan sampai kalian terjebak di hubungan yang cuma bikin kalian lelah dan nggak bahagia. Kalau kalian ngerasa video ini relate, jangan lupa share ke teman kalian yang lagi bucin biar dia sadar juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita bisa terus ngobrol hal-hal seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, jaga diri kalian baik-baik. Karena kalau bukan kalian yang jaga, siapa lagi?